Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Kali ini kita akan belajar kembali dengan materi peraturan permainan bola voli. Dalam permainan bola voli kita harus memahami peraturan-peraturan yang di dalamnya sehingga kita bisa bermain dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Dalam permainan bola voli ada peraturan permainan bola voli juga. Di dalamnya ada lapangan bola voli, net bola voli, antena bola voli, bola yang digunakan dalam permainan bola voli, kemudian ada pemain, sistem pertandingan, poin, dan lain-lainnya. Nanti kita akan membahas semua yang ada di layar ini dengan jelas insya Allah. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke lapangan bola voli. Lapangan bola voli berbentuk persegi panjang ya. Ini gambarnya adalah permainan bola voli, lapangan permainan bola voli dengan panjang lapangan yaitu 18 meter. Nah, ini bentuknya atau gambarnya. Lebar lapangan ya di sini ini. Lebar lapangan 9 meter. Kemudian ada garis serang. Nah, garis serang itu adalah garis yang ditarik dari net ke belakang. Ini panjangnya 3 meter. Kemudian tebal garis, jadi tebal garis itu ini. Tebal garisnya ini ya itu 5 cm. Nah, itu adalah bentuk lapangan bola voli ya. Jadi lapangan bola voli itu terbagi menjadi dua sisi ya, sisi kita dan sisi serang maksudnya dan sisi bertahan. Nah, untuk garis serang ini digunakan untuk pemain-pemain melakukan serangan ya, smash dan sebagainya. Oke, ini adalah lapangan bola voli. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Lanjut kita ke net bola voli. Jadi bola voli itu menggunakan net. Sebelumnya kalian ingat kalau permainan bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu atau tim berjumlah 6 pemain. Sedangkan bentuk permainannya adalah memantulkan bola 3 kali di tiap regu dan 1 kali kesempatan tiap pemain. Ya, diawali dengan servis dari belakang lapangan. Oke, itulah pengertiannya bola voli. Kita kembali lagi ke net. Jadi net dibentangkan secara melintang ya, sehingga lapangan terbagi menjadi dua sisi. Yang tadi luas lapangan harus sama dengan ukuran sebagai berikut. Nah, ini net maksudnya ya, luas net ini seperti ini. Panjang net ya, panjang net itu sepanjang 9,5 meter ya. Kemudian lebar net 1 meter. Net putra, tinggi net putra ini dari bawah sampai posisi atas dari net yaitu 2,43 meter. Ini untuk net putra. Kalau net putri ya, sedangkan net putri yaitu 2,24 meter ya. Berbeda karena biasanya memang lebih tinggi, kebanyakan lebih tinggi pria atau putra. Dan kenapa lebih rendah juga untuk memudahkan dalam bermain ya, putri biasanya kan kalau melihat ketinggian itu akan kesulitan untuk memainkan, apalagi untuk menyerangnya itu dengan smash. Oke, kemudian kotak-kotak ini juga kotak-kotak, ada kotak-kotak ya. Ini adalah ukurannya, sisi-sisinya adalah 10 cm, jadi 10 cm, 10. Oke, kemudian ada antena. Ini ada antena.
yang warnanya merah putih ini kita bahas setelah net. Nah, ini dia root atau antena bola voli. Root atau antena terbuat dari bahan fiberglass ya. Biasanya kalau kita menggunakan ini garan pancing ya, itu kan juga yang biasanya di toko-toko pancing itu yang ada yang menggunakan fiberglass tapi warnanya masih satu warna, merah, kuning, hijau. Sedangkan di sini warnanya harus selang-seling, jadi kita harus memberi warna putih. Misalnya kita beli yang warna merah atau warna putih, kita harus mencampur dengan warna yang mencolok. Contohnya di sini adalah merah putih ya, bisa putih hitam. Tuh dari segi warna fiberglass ya. Kemudian panjangnya keseluruhan dari ujung sampai bawah sini ini 180 cm ya. 1 meternya untuk panjang netnya, yaitu sama seperti lebar net itu 1 meter. Kemudian lebih tinggi dari itu panjangnya adalah 80 cm. Nah, 80 cm. Jadi jumlahnya ada 180 cm, 1,8 meter. Oke, ini adalah panjangnya. Kemudian untuk diameter fiberglassnya atau diameter antenanya itu 1 cm, mohon maaf 1 cm ya. Tulis diameter adalah 1 cm. Jadi memang pas menggunakan apa namanya itu fiberglass atau garan pancing. Nah, ini adalah net bola voli, antena maksud saya, mohon maaf, antena yang ada di net bola voli. Gunanya untuk apa sih? Gunanya ini untuk menarik garis lurus dari atas ya, menarik garis lurus dari atas, sehingga nanti ketika ada pemain yang servis atau melakukan apa namanya smash, itu harus di dalamnya sini. Jadi kalau servis keluar dari belakangnya sini tapi bolanya masuk, itu tetap dianggap keluar. Dan juga ketika kita melakukan smash, kalau bolanya mengarah ke di luar ini kemudian masuk ke dalam, itu dikatakan keluar atau gagal smashnya. Jadi ini adalah membatasi tempat lajunya bola. Di bolanya harus di dalam sini, di atas sampai atas, tapi di dalam. Jadi ini ada garis putus-putus yang mungkin bisa kita hafalkan, sehingga nanti ketika kita bermain servis smash itu harus di dalam sini ya. Walaupun waktu smash kita berada di luar lapangan tidak apa-apa, tapi bola harus tetap masuk di wilayah sini. Oke, itu untuk net bola voli ya. Lanjut kita menuju ke bola volinya sendiri. Bola yang digunakan yaitu bola yang terbuat dari karet dan bahan jenisnya. Bentuknya tentu saja harus bulat, tidak kotak ya. Lapisannya yaitu karet yang lentur, lapisan luarnya karet yang lentur, lapisan dalamnya juga karet. Ini biasanya kalau kalian pernah membelah atau melihat bola rusak kemudian ingin tahu dalamnya, silahkan dibelah, kemudian nanti di dalamnya ada lapisan bola karet. Jadi lapisan bola karet dilapisi kulit karet yang lentur. Nah, untuk jumlah lajur ini. Jumlah lajur itu ini. Sekarang banyak yang yang tidak menggunakan lajur-lajur, ada yang putih, ada yang biru, ada yang kuning, tapi biasanya harus ada lajurnya supaya mudah dilihatnya, tidak hanya satu warna. Contohnya ini, kalau ini 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ini 8. Ini sama 8, ada yang 12, ada yang 18. Coba kalian di sekolah nanti kalau ada bola voli lihat berapa lajurnya, berapa kotaknya, atau berapa bentuk-bentuknya seperti ini. Oke, ukuran beratnya antara 250 sampai 280 gram
tidak boleh terlalu berat. Ada yang lebih berat, jadi ini ukuran berat itu tergantung dari ini sih, apa namanya, harga atau kualitas. Jadi kualitasnya semakin baik, bagus, itu akan sama seperti yang ada di sini atau normalnya. Tapi kalau harganya rendah itu biasanya lebih berat karena bahan yang digunakan juga karet yang tidak bagus, jadi lebih berat dari ukuran normal ini. Kemudian untuk kelilingnya ya rata-rata hampir sama 65 sampai 67 cm ya kelilingnya ini. Oke, untuk tekanan udaranya kita biasanya menggunakan sistem ini sih, perasaan ya kalau kita biasanya. Tapi kalau ada ukurannya ya, anginnya itu ada ukurannya, itu sekitar ini 0,40 sampai 0,45 kg per cm kubik. Ini bukan cm kali 2 tapi cm kubik, ini harusnya di atas. Nah, ini adalah bola voli yang biasanya kita gunakan untuk bermain permainan bola voli. Lanjut kita masuk ke peraturan permainan bola voli. Mohon maaf, bukan pemain tapi pemain bola voli. Oke, kita tahu sendiri kalau pemain bola voli itu setiap regu berjumlah 6 orang, dan 6 orang ini maksudnya pemain inti dan 4 orang pemain cadangan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di tim-tim Proliga ya, atau mungkin tim kita sendiri itu banyak pemain. Nah, kalau kita lihat ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dalam 14 pemain ini tidak bisa main semuanya, tapi kita bisa menggunakan sistem seperti sepak bola. Jadi sepak bola itu ada di dalam tim itu ada 22 pemain ya, misalnya 22 pemain setiap tim, tapi yang dapat dimainkan itu hanya berapa ya, 16 atau 15. Nah, terbagi menjadi 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang sudah terdaftar di pertandingan tersebut. Nah, sama dengan bola voli, jadi 10 main itu 10 main yang dapat bermain. Ini belum termasuk libero atau libero sendiri ya. Ini biasanya libero itu menggunakan kaos yang berbeda warnanya. Nah, itu nanti kita bahas di pemain dalam permainan bola voli. Ini masih peraturannya. Untuk pergantian pemain inti dengan pemain cadangan itu tidak dibatasi, boleh berganti setiap ada jeda, ada permainan, ada mungkin out atau lagi mau servis, itu bisa memasukkan pemain. Jangan sampai ketika kita bertahan atau menyerang kita berganti pemain, itu tidak dibolehkan. Jumlah pemain minimal yang dapat bermain itu adalah 4 orang. Jadi 4 orang itu masih bisa bermain, jadi 4 lawan 6 itu masih bisa bermain. Tapi kalau kurang dari 6 itu dianggap sudah kalah ya, WO, tidak bisa bermain atau tidak sanggup bermain lagi. Oke, itu adalah pemain bola voli dalam peraturan permainan bola voli. Kita lanjutkan ke sistem pertandingan bola voli. Nah, dalam sistem pertandingan bola voli ini ada 2 sistem yang saya akan terangkan atau jelaskan, yaitu satu sistem setengah kompetisi. Sistem setengah kompetisi ini adalah seperti kita dalam pertandingan sepak bola itu grup ya, tidak kalah. Misalnya kalau kalah tidak langsung pulang atau tidak langsung gugur, tapi ada kesempatan lagi. Nah, di sini biasanya ini jumlah grupnya atau timnya itu banyak sekali. Jadi kita misalnya ada kejuaraan ya, turnamen di desa. Nah, di desa diwakili tiap RT. Nah, tiap RT itu membuat tim, kemudian setiap RT di desa itu akan dipertandingkan di mana menggunakan sistem gugur. Ya. Jadi misalnya RT 1 melawan RT 2 ya, diadu, kemudian yang menang akan merebutkan plot untuk masuk ke grup di sistem setengah kompetisi. Jadi ini misalnya plot A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini nanti dibagi 2 jadi pol A, pol B. Nanti misalnya ini RT 1 lawan RT 2. Kemudian siapa pemenangnya akan melaju ke pol, dan polnya ini sudah
sudah ditentukan, ya biasanya ini tidak ditentukan, jadi sudah masuk di sini, semuanya sudah masuk, baru biasanya diacak atau melakukan pemilihan lah, ya, biasanya diletakkan di technical meeting. Nah, kemudian setelah masuk ke plot, diundi atau dipilih, kemudian masuk ke plot masing-masing, jadi pol A dan pol B. Nah, di sini nanti mereka akan mendapatkan beberapa kesempatan bertanding, ya, tidak hanya satu kesempatan bertanding. Kalah itu tidak langsung pulang, kita masih mempunyai 2 kesempatan bertanding. Nah, itu nanti biasanya diambil 2 teratas akan maju ke babak semifinal, baru di sana nanti akan memperebutkan juara dengan sistem gugur. Nanti baru kalau sudah semifinal itu ada perebutan final dan perebutan tempat ketiga, ya. Jadi seperti itulah untuk sistem setengah kompetisi. Jadi ini waktunya cukup lama, tidak 1 hari 2 hari, seminggu tidak, biasanya ya lebih dari seminggu lah, apalagi kalau lapangannya satu, ya. Ini untuk sistem yang pertama, sistem pertandingan dengan setengah kompetisi. Sistem yang kedua adalah dengan sistem gugur. Nah, ini paling simpel, biasanya ini ada di turnamen-turnamen sekolah atau turnamen yang biasanya diadakan di sekolah. Jadi misalnya ini tim 1, ini kelas 7A, 7B dan sebagainya. Jadi setiap jenjang ada sendiri. Ini pertandingan bola voli kelas 7, ya, 7A sampai 7I atau 7H, seperti itu. Nah, di sini baru kalau kedua tim bertanding kalah, yang kalah akan gugur, ya, misalnya ini tim 1 lawan tim 2. Tim satunya kalah, akhirnya yang maju adalah tim 2, ini maju ke sini. Nah, nanti di sini akan ada semifinal langsung, setelah itu baru final, akan merebutkan kejuaraan atau juaranya. Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam sistem pertandingan bola voli, ya, tergantung bagaimana jumlah tim yang akan mengikuti. Nah, di sini biasanya kalau di sistem gugur ini, kalau di sini harus ini tidak harus genap. Biasanya juga ada yang 5, jadi satu pol ini ada 5 tim, ada 4 tim. Jadi tetap saja yang dicari adalah 2 teratas yang akan maju ke babak semifinal. Kalau di sini bedaannya, di sini kalau ini kan genap ya, 1 sampai 8. Nah, kalau 9 bagaimana? Yang ternyata ketika pendaftaran yang daftar 9 tim. Nah, di sini nanti, ya, di sini ada garis lagi yang ditarik, ya, atau di sini ada garis lagi yang ditarik di sini. Nah, jadi kita satu kotak lagi, kemudian di sini garisnya lurus, kemudian belok langsung ke sini. Atau di sini kotak di sini langsung lurus ke sini. Nah, tim yang 9 kita anggap aja ini tim yang 9. Tim yang 9 ini akan mendapatkan kemudahan hak istimewa, yaitu dapat bye. Artinya apa? Tidak melakukan pertandingan di babak awal. Nah, ini semuanya di babak awal, jadi mereka sudah masuk ke babak selanjutnya atau babak kedua lah, dikatakan babak kedua. Itu jadi dapat bye, dapat kemudahan hak istimewa. Itu kalau timnya ganjil. Nah, itu biasanya banyak yang terjadi di pertandingan atau kompetisi-kompetisi yang ada di permainan bola voli. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami ya untuk sistem pertandingan bola voli. Kalau mungkin masih belum paham, kalian bisa mempelajari di sumber manapun, ya. Kalau ada masukan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kita lanjut ke penilaian atau poin dalam permainan bola voli. Poin bermain bola voli didapatkan ketika kita berhasil menyerang, ya, maupun berhasil untuk bertahan. Biasanya untuk saat ini yang paling populer itu menggunakan rally point. Tidak hanya populer, tapi semua turnamen di lokal Indonesia maupun di internasional itu menggunakan rally point, yaitu di mana tim yang menang harus memperoleh 25 poin terlebih dahulu, ya. Namun di sini ada ketentuan, jika poin sama, misalnya kan 25 untuk mendapatkan kemenangan.
namun di sini ada poin 24-24. Nah, itu bagaimana? Maka di situ terjadilah use. Artinya apa? Artinya kedua tim harus mendapatkan poin, atau yang ingin menjadi pemenang dari use ini selisih 2 poin. Jadi untuk memenangkan use ini, tim tersebut harus mendapatkan 2 poin atau selisih 2 poin dari lawan. Contohnya misalnya ini 24-24. Untuk memenangkan pertandingan tersebut, tim itu harus mendapatkan poin 26-24. Kalau masih ada 25-25, nah masih ada lagi 27-25, dan seterusnya sampai pokoknya selisih 2 poin. Itu untuk sistem hitungan rally point. Selanjutnya, untuk memenangkan pertandingan biasanya ada 3 babak. Jadi 3 babak itu biasanya kalau poinnya langsung atau hasilnya langsung 1 set menang, kemudian dilanjut dengan 1 set berikutnya. Kalau kalah berarti posisinya 1-1, itu menggunakan babak berikutnya, yaitu babak ketiga, dan itu menentukan siapa pemenangnya. Kalau 2 set menang, berarti sudah dikatakan menang dari lawan. Oke, jadi misalnya tim kita bertanding dengan tim A, tim B. Tim A set 1 menang, tim B set 2 menang. Makanya poin 1-1, sehingga ada babak ketiga yang harus mereka menangkan. Nah, misalnya kalau tim A lawan tim B, tim A langsung babak menang, jadi 2-0, itu langsung dihitung 2-0. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, di sistem pertandingan, kalau sistem gugur, kalah maka langsung pulang atau gugur. Kalau dalam sistem grup atau setengah kompetisi, ini biasanya ada hitungannya, terserah. Tapi di sini kita melihat dari peraturan ya, kalau menang dalam penyisian itu mendapatkan nilai 1, kalau kalah mendapatkan 0. Nah, itu di sistem gugur dan sistem kompetisi berbeda untuk mendapatkan poin. Makanya kalau di sistem gugur itu tidak langsung pulang, karena mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk melaju ke babak berikutnya. Itu adalah penilaian atau poin di dalam permainan bola voli. Lanjut, time out. Nah, ini biasanya ketika turnamen berlangsung, ya di dalam pertandingan ada time out. Nah, ini kita harus perhatikan time out-nya. Selama set 1-4 ya, terdapat 2 kali technical time out. Oke, sebelumnya tadi kan saya katakan 3 set ya. Namun di dalam peraturan-peraturan yang sudah tinggi levelnya, atau permainan-permainan atau turnamen-turnamen yang tinggi, itu bisa sampai 5 set. Jadi harus memenangkan 3 set kalau pengen menang cepat. Tapi kalau misalnya timnya kuat, itu bisa sampai 5 set. Jadi 4 set itu draw, kemudian harus untuk memilih pemenangnya harus dilakukan set kelima. Nah, itu jadi memang sangat capek kalau bermain bola voli ini. Kalau tidak punya stamina akan kalah. Selama set 1-4 terdapat 2 kali technical time out. Ini time out yang diberikan wasit. Jadi satu set itu akan mendapatkan 2 time out yang diberikan wasit, yaitu pada kedudukan atau poin 8, ya, siapa saja yang dapat poin 8 dulu itu langsung otomatis time out yang diberikan oleh wasit. Dan poin 16, setiap set dapat 2 technical time out. Nah, selain dapat technical time out dari wasit di poin 8 dan 6, itu ada time out yang bisa kita ajukan. Adapun time out yang diminta oleh regu hanya sekali dalam setiap set. Nah, jumlah selama 30 detik. Ini 30 detik. Pada set penentu, set kelima, tidak ada technical time out.
Ya, namun ada timeout yang dapat diminta oleh regu sebanyak 2 kali dengan durasi 30 detik. Nah, oke. Jadi ada dua timeout ya, technical timeout dan timeout yang pelatih bisa minta. Lamanya timeout 30 detik. Oke. Jadi ini untuk peraturan permainan bola voli. Ya, masih banyak peraturan-peraturan yang bisa kita pelajari ya. Mungkin dari segi kesalahan, dari segi sanksi dan sebagainya, itu bisa kita pelajari lagi lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Baiklah, sampai di sini dulu untuk peraturan permainan bola voli. Untuk hal-hal yang masih belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya, kalau masih belum puas, silahkan cari referensi lain, jadi buku lain, buku pelajaran ya, buku yang di toko-toko buku khusus untuk permainan bola voli, masih banyak lagi ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang benar. Silahkan sampaikan di kolom komentar dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.